Gojek favorit pakai V. Gojek favorit pakai V. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan malam ini saya hadir di live streaming, sedikit banyaknya akan menyampaikan, sedikit banyaknya akan mengingatkan, sedikit banyaknya akan memberikan suatu yang namanya nasihat. Adapun kalian mau dengar, monggo, tidak pun tidak masalah. Yang pasti di sini karena segala sesuatu itu tautan dan hubungan, makanya Cik Raden live pada malam ini kebetulan memang malam yang sangat-sangat beda. Karena kenapa? Memang selama ini saya mendengar pun dari apa yang disampaikan, kita lihat masing-masing di beranda channel, nggak tahu lagi ya, kegaduhan, permasalahan, selalu yang namanya tak ada henti-hentinya. Bahkan ketika mereka ada suatu perjalanan di mana mereka itu kadang-kadang sulit untuk mengendalikan daripada mengimbangi, yaitu daripada hawa dan nafsunya. Jadi angkara murka itu bukan dari sang ilahi atau Allah, tidak ada. Jadi angkara murka itu adanya di diri kita sendiri. Makanya sahabat-sahabat yang sudah hadir, saya mungkin sebelumnya beribu maaf. Yang belum hadir, silahkan sebutkan kalian dari mana, asal kalian, siapa nama kalian. Siapa tahu nanti ada kesempatan kita membacakan komentar-komentar, saling sapa menyapa. Karena walaupun kita di media sosial, mungkin kalian bisa membedakan dengan adanya selama ini suatu peran, suatu tayangan yang mungkin selama ini mungkin saya memang jarang tayang membuat video,
Bahkan ada sahabat saya, saudara saya seperti Bang Dwi juga seperti itu. Yang ada juga sahabat-sahabat si Raden ini bahkan banyak cerita, banyak yang kita dengar cerita-cerita perjalanan mereka tidak sedap. Ya mungkin itu suatu PR besar, mungkin itu suatu tantangan juga, yang namanya ketika kita tidak bisa dengan cara-cara baik atau negosiasi lah ya. Namun mereka mungkin karena mereka punya misi, punya tujuan, tetapi dengan tujuan mereka itu boleh dikatakan sudah salah daripada norma-norma kehidupan. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan ke cerita yang malam ini kita mau bahas, mungkin ada waktu 1 jam kurang lebih, paling lama itu pun kalau nanti bahasan kita sudah selesai, ya mudah-mudahan tidak sampai waktu yang kita buat lama ya. Yang pasti di subscribe dulu ya, karena dengan subscribe kalian, dengan like kalian, dengan komentar kalian, itu adalah suatu sambutan kebanggaan yang Cik Raden terima, karena tanpa ada support, ada dukungan ya, ada suatu like, share, dan komentar kalian yang mungkin saya pun bukan siapa-siapa. Tapi saya yakin dengan kebahagiaan yang kalian alami selama ini, bahkan kalian mendapatkan suatu rezeki besar dan kecilnya yang kalian dapatkan, itulah suatu nikmat yang patut kita syukuri dan bersyukur, dan kita bisa berbagi. Saya sedikit akan mengupas dengan adanya pesan dan kesan yang disampaikan, baik mungkin kalian sudah dengar ya, terkuping, atau entah itu melalui seperti adanya fenomena alam, melalui mimpi, petunjuk-petunjuk yang lain ya, yaitu tinggal kalian masing-masing bisa menelaah, menjabarkan bahasa-bahasa seloka itu ya. Yang pasti Cik Raden selalu mendoakan kalian, semoga apalagi kita mau sebentar lagi, berapa hari lagi kita sudah akan mengakhiri di tahun 2025 ini. Semoga apa yang kalian langkah di tahun 2025 ini akan menyongsong di hari atau tahun 2026 nanti. Semoga lebih baik lagi, baik dengan peningkatan secara dalam iman, baik peningkatan secara dalam ketakwaan, baik peningkatan secara dalam pencerminan diri. Segala usaha, apa yang kalian hajatkan, apa yang kalian cita-citakan, mungkin lebih baik daripada tahun 2025 ini. Ketika 2026 akan lebih cerah lagi ya. Yang pasti sahabat-sahabat, saya sering mengingatkan juga kepada kalian, di mana waktu yang sudah tidak lama lagi, mudah-mudahan dengan waktu ini menjadikan momentum, karena setelah saya jajaki, saya telusuri di mana para preman-preman ini semakin brutal, semakin merajalela ya. Yang pasti mudah-mudahan di 2026 bisa
Cik Raden tuntaskan, saya pun akan berembuk bersama Bang Ri nanti. Siapa tahu ada solusi jalan keluarnya. Karena kenapa? Dengan adanya selama ini sepak terjang yang dilakukan mereka yang katanya pura-pura tobat, katanya pura-pura seperti ya baik ya, tapi aslinya mereka malah mendatangi daripada spiritual atau sahabat-sahabat Cik Raden, apalagi daripada ngelihat daripada kelakuan Bung Laga yang tadinya sudah sadar katanya, akhirnya dia menghasut lagi seperti Prabu, luar biasa ya, tak masalah. Semuanya itu saya yakin pasti ada jalan dan solusinya. Mudah-mudahan yang terbaik ke depan menjadikan suatu niat kita untuk memberantas kezaliman. Yang pasti sahabat, saya sudah sering mengatakan, mengulas di mana saya sering mengucapkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian mau ibaratnya yang namanya seperti ikut bagian, ikut andil, mungkin menjemput daripada rezeki. Saya katakan sekali lagi, saya akan di tanggal 28 akan mengguncang, artinya mengocok daripada nomor-nomor resi ketika kalian pernah pesan sama Cik Raden. Nah, tanda bukti resi itulah nanti akan saya kocok, saya undi di tanggal 28, 29, 30. Nah, masing-masing ada waktu yang Cik Raden sudah jadwalkan. Jadi cukup simpel dan gampang, karena di tanggal 28 itu nanti kita kocok akan mendapatkan satu buah motor NMAX. Itulah sudah saya siapkan, tergantung nanti jarak tempuh jauhnya, apakah dengan nilai motor tersebut atau mau uang saja bisa. Di tanggal 29 itu kita dapat berikan hadiah lagi seperti handphone. Silahkan nanti kita kirim, siapa yang mendapatkan itulah Cik Raden bisa berbagi. Sama yang ketiga juga begitu, di tanggal 30 handphone juga ya. Nah, caranya cukup simpel dan gampang, makanya buruan kalian yang namanya bahasanya sering Cik Raden katakan, apabila kalian sudah pesan yang namanya madu ini yang sudah ikut member, bahkan kalian sudah ikut menjadi anggota anggota grup member Cik Raden, silakan kalian bisa langsung pesan ya. Cukup 300.000 kalian sudah mendapatkan 4 item, mau garam asma, mau madu kuning, madu hitam, mau minyak melati, maupun serbuk, bisa ya. Seperti ini serbuknya, serbuk. Jadi kalau masalah yang namanya kita jabarkan satu-satu, mungkin sedikit banyaknya kalian sudah ke kuping, sudah mendengar, sudah melihat, menyaksikan. Karena ini serbuk bukan sembarangan ya, saya katakan. Karena ini serbuk sudah memang dari pantai selatan, ketika kami mendapat wasilah amanah, inilah yang bisa membantu pesan dan kesan daripada beliau untuk kita sampaikan, untuk secara alami mengobati, menyembuhkan segala macam penyakit, pengeroposan tulang, pengapuran, kekurangan kalsium, ya, sakit semua badan, encok pegalinu, semacam seperti itu yang dirasakan. Jadi serbuk ini cukup kalian seduh saja dengan air panas, ya, seduh saja dengan air panas, kalian 1 sendok aduk sampai larut, endapnya turunkan, baru airnya saya diminum. Baru kalian bisa langsung minum madu 2 sendok, ya, minum madu 2 sendok ini.
Nah, kalau minyak melati kata untuk apa, Ci? Inilah segala badai petir, ya, sihir tersingkir semua. Apalagi kalian mau buat sholat yang bagus sekali. Kenapa? Ini tidak sembarangan, karena ini minyak yang terciptakan, yang sudah mendapat wasilah petuah secara doa, sudah didoakan, secara ruqyah kita sudah ruqyahkan. Sama halnya seperti garam juga. Garam ini juga sama, sudah kita doakan, sudah ruqyahkan. Jadi apapun bentuknya, kalau kalian sudah mandi, sudah ditaburkan di sekeliling tempat apa yang kalian hajatkan, ini insya Allah ada suatu keajaiban. Kenapa? Dimana jangankan saya logikakan ya sahabat ya, apapun bentuknya kalian ketika membuat suatu makanan atau sayur, kalau sudah ditimpa garam sedikit, pasti rasanya rasa asinnya. Hal seperti itu juga sama, musnah semua yang namanya cecek bengek, tetek bengek, yang namanya iprit katubi itu kalau sudah kita taburkan ini, maka netral, maka bersih, maka aura kita menjadi tambah. Kenapa? Karena ini saya katakan tidak sembarangan, karena ini sudah didoakan. Nah, bahkan Cik Raden juga sering mengatakan apabila kalian membutuhkan secara dalam bahasanya bantuan ya, bukan berarti Cik Raden di sini mempromosikan sebatas jasa, tapi mungkin dengan adanya di channel YouTube ini, karena kita sangat-sangat jauh di tempat kalian dimanapun berada di seluruh Nusantara, dalam negeri maupun luar negeri, ya di situ apa namanya, Cik Raden selalu mengatakan apabila kalian membutuhkan yang namanya pertolongan, ya, apabila kalian membutuhkan suatu bahasanya bantuan, mungkin petunjuk yang ada ketika kalian diketuk pintu hatinya, bisa menghubungi Cik Raden, entah itu masalah hal dalam segi urusan perjodohan, entah itu urusan bahasanya usaha, entah itu urusan bahasanya rumah tangga, entah urusan itu macam-macam ya, dari apa yang kalian rasakan ya, yang selama ini mungkin tadinya dihantui kegelapan-kegelapan sehingga tidak punya solusi, jalan keluarnya bahkan sudah berobat kemana-mana. Insya Allah ya, saya dengan ikhlas dan ridho akan membantu, menolong semampu saya. Mudah-mudahan keajaiban itu selalu ada, baik penyakit medis maupun non medis. Jangan takut, jangan khawatir, jangan resah dan gelisah, karena segala sesuatu itu pasti ada yang namanya, setiap penyakit pasti ada obat ya. Jadi mungkin kehadiran saya juga ketika kalian melihat, siapa tahu di sini saya banyak sekali menyampaikan dengan apa yang saya sampaikan. Ketika kalian menyimak, mudah-mudahan dengan lantaran saya, syariatnya, bahasanya kita jalankan, hakikatnya semuanya itu hanya milik Allah ya. Saya pun bukan manusia, bahasanya dewa, orang hebat, orang sakti, tidak. Tapi di sini saya yakin, karena kenapa? Dimanapun, walau bagaimanapun, segala sesuatu itu tidak ada yang namanya perbedaan atau dinding penghalang. Tapi yang pasti tergantung kita untuk bisa meyakini, dan kita yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa Allah itu selalu sama kita. Ya, saya ulangi, apabila kalian membutuhkan pertolongan lantaran saya, baik dalam urusan apapun, medis maupun non medis, saya siap membantu. Sekali lagi, saya ingatkan, apabila kalian mau ikut undian dikocokkan di tahun 2025 di tanggal 28, 29, 30, buruan pesan sekarang juga. Kalau ke luar negeri, itu sudah menjadi anggota member juga ya, itu satu paketnya 1.500.000. Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong sama. Harganya kita hargakan sama. Tergantung juga jarak tempuh juga ya. Karena ke mana? Papua ya, ke Papua aja kita menggunakan bahasanya itu sudah ongkir yang lumayan juga.
Nah, jadi apalagi ke luar negeri ya. Jadi kalian sudah mendapatkan satu paket, itu madu hitam, madu kuning, serbuk, dan minyak melati keraton. Cukup 1.500.000. Kalau ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, Bangladesh, Arab Saudi, Mekah, semua. London pun kita bisa kirim. Yang penting alamatnya lengkap dan jelas. Sama halnya, jadi kalian nggak usah bingung-bingung, buruan kalian transfer. Ada waktu yang berapa hari lagi, apabila kalian mau ikut undian, buruan transfer langsung ke nomor rekening Cik Raden. Catat baik-baik, simak baik-baik, ambil pulpen bila perlu. Itu nomornya. Kalau Cik Raden itu Bank BCA, kalau Bank Ri Lampung itu Bank BNI ya. Kalau Cik Raden cukup di nomor 0821 5006 3346, itu WA Cik Raden. Kalau transfernya ke Bank BCA di nomor 2920 587162 ya. Kalian langsung transfer saja ke nomor rekening itu. Apabila kalian sudah transfer, kalian langsung cukup kirim fotokan bukti transfer kalian. Tanda bukti transfer kalian itu nanti akan membantu saya untuk mendeteksi masuknya bahwa uang kalian itu sudah benar-benar sudah ke rekening Cik Raden. Nah, cukup 300.000 untuk menjadi anggota member, bahkan kalian sudah mendapatkan yang namanya madu sakti dengan kekuatan sang ilahi langsung dari alam, kita kembalikan ke alam ya. Kurang jelas silakan hubungi saja WA Cik Raden. Nah, apabila kalian malam ini pesan langsung beli malam ini, saya kasih bonus. Jadi 300.000 itu mendapatkan 4 ya. 300.000 itu sudah mendapatkan 4. Tinggal milih kalian, ada minyak melati keraton, ada garam, ada serbuk, ada madu kuning, madu hitam. Monggo ya, saya tidak memaksa, yang mau saja. Nah, yang sudah hadir terima kasih ya. Sebutkan saja nama kalian, dari mana kalian ya. Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ahmad Farid ya. Waalaikumsalam. Ya nggak tahu juga ya, saya juga baru dengar dari informasi, saya lihat daripada secara dalam tayangan demi tayangan di channel masing-masing sahabat Bang Lampung itu memang sekarang ini preman, jangankan preman, alam pun lagi tidak bersahabat ya. Alam pun tidak lagi bersahabat, baik dari angin, baik dari lautan, maupun dari alam. Bahasanya yang sekarang ini di bumi ini benar-benar ada suatu ujian-ujian untuk kita membersihkan. Karena yang saya bilang tadi, angkara murka itu bahasanya bukan dari siapa-siapa kalau bukan dari diri kita sendiri. Jadi yang bisanya terjadinya hal seperti bencana seperti di Sumatera, Aceh, Padang, apa namanya, Medan, bahkan di Jawa, sampai gunung meletus istilahnya. Ya itu tadi, yang jelas jangan kita menyalahkan daripada segala sesuatu itu, kita kembalikanlah kepada diri kita. Makanya kita ini untuk hidup di alam bumi ini banyak-banyaklah kita bebenah diri, bercermin, bahkan sadar diri. Kalau kalian sudah menerapkan dan menempatkan diri kalian di muka bumi ini seperti ini, mudah-mudahan ya, apapun yang kalian hadapi kehidupan demi kehidupan, gak bakal yang namanya ada kekhawatiran. Pasti kalian, saya pastikan akan dilindungi. Tapi dengan adanya kemurkaan, keserakahan yang selama ini terlalu menjamur merajalela, akhirnya ya alam pun tidak terima ya. Dengan itulah angka kemurkaan yang ada, mudah-mudahan ini menjadikan suatu cerminan kita yang sangat berharga.
Terima kasih ya Ahmad Farid ya. Ini nenek cantik, terima kasih sudah hadir. Dari Pasuruan, terima kasih ya dari Pasuruan nenek cantik ya. Siapa ini? Mat Kancil official hadir. Woi, nah Mat Kancil nggak tahu masih di mana, saya nggak tahu ya, sudah lama nggak ketemu Mat Kancil. Mudah-mudahan Mat Kancil selalu sukses. Kalau memang ini dia dalam usahanya semakin jaya terus, kita doakan ya. Assalamualaikum, dari mana ini? Sandi. Waalaikumsalam, Sukabumi. Hadir Ci ya. Waalaikumsalam. Ini ada lagi Samit Ibrahim ya, benar juga. Ini Bang Reno hadir Ci Raden ya. Jadi sahabat saya, sahabat khususnya subscriber, karena kalian mungkin sudah tahu sahabat Bang Lampung yang sedikit banyaknya kuat spiritualnya, keilmuannya, yang Bang Reno ini jangan sampai kalian tidak kunjungi ya, karena channel Bang Reno ini mungkin sedikit banyaknya dia sudah membantu untuk pembuktian di alam nyata, baik dengan sahabat-sahabat yang lain, Bang Lampung, bahkan Ciraden. Benar-benar Bang Reno ini pengen merubah kehidupannya yang tadinya brutal, sekarang sudah menjadi orang baik ya. Walaupun beliau mengakui bahwasanya tidak merasa baik, tapi dia untuk belajar melangkah menerapkan kehidupan ini yang lebih baik lagi. Itu saya salutnya sama Bang Reno. Kunjungi di channel Bang Reno Lampung ya, di subscribe sebanyak-banyaknya. Apabila kalian subscribe, itu adalah satu pendukungan yang saya harapkan kepada sahabat-sahabat sama ya. Dari Mulia Usman Ciraden, bukan cuma Bung Laga ya, Udin Botak ya, betul, benar sekali itu. Ati Siswoto, Assalamualaikum Ciraden, Jakarta Pusat. Sip, terima kasih Bu Ati, terima kasih ya sudah hadir. Nenek ya, Ahmad Farid, terima kasih ya. Warti ya, Ciraden bantu ya. Mulia Usman, terima kasih sudah hadir Mulia Usman ya. Dari Erna, Assalamualaikum. Junaina ya, terima kasih sudah hadir ya. Dari Suparti, terima kasih sudah hadir. Sri, Assalamualaikum Ci, Waalaikumsalam. Dari Taiwan, terima kasih. Nah, dari Taiwan ya sudah hadir, terima kasih. Kamarudin, Assalamualaikum Malaysia. Moga Ciraden Allah SWT, amin. Sebaliknya seperti itu. Yeti, Assalamualaikum Probolinggo. Puji, Assalamualaikum. Kapan turun gunung Ci? Siap, 2026 Ciraden akan turun gunung ya, karena harus banyak yang dibereskan. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih ekstrim lagi ya. Memang kita sudah dapat informasi-informasi, kabar-kabar bahwasanya info-info memang para preman ini sudah merajalela. Sudah saya katakan bukan preman lagi yang merajalela. Bahkan bencana yang kita dengar, baik itu dari lautan maupun dari darat, dari angin ya, langit, sudah banyak sekali yang kita dengar saudara-saudara kita yang kena musibah ya. Mau diapakan lagi, itulah pembersihan alam. Angkara murka sudah waktunya ya, peradaban, pergantian dari sistem kehidupan maupun secara dalam perjalanan yang benar-benar kita bisa cermati. Jadi saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat khususnya dimanapun kalian berada, perbanyaklah kalian untuk mengenal, artinya mengenal, mengingat adanya di benak. Ketika kalian selalu terhubung, terkoneksi
dengan energi-energi positif, yaitu zikir batin. Perbanyaklah kalian namanya bersalawat, perbaiki sholat kalian dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan keseharian juga kalian menerapkan. Itulah waktu yang kita jalankan, baik kita menghadapi sesama manusia yang nyata maupun ya yang ada di alam semesta ini. Karena kita tanamkan kebaikan-kebaikan, akhlak dan sopan santun kita jaga kelestarian lingkungan dan alam di sekitar kita. Mudah-mudahan bencana akan jauh ya. Mudah-mudahan semuanya itu akan terhindar. Mudah-mudahan itu akan tak bisa akan kita dapatkan, kita kena. Walaupun bahasanya banyak contoh seperti di Gunung Merapi ya, kenapa ada berapa rumah yang tidak hancur, yang lainnya hancur. Itu suatu contoh yang nyata, karena beliau orang termasuk sifatnya tidak yang namanya punya sifat syirik, iri, dengki, sombong, ya, tidak ada. Dia menanamkan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sang ilahi, karena beliau adalah orang-orang yang tidak yang namanya meniko-niko, ya. Nah, justru itu sahabat, saya sedikitnya sudah memperjelaskan, saya sedikit banyaknya sudah mengatakan. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini ada suatu nilai positifnya. Adapun yang tidak baik itulah tadi mungkin salah satu kekurangan yang ada di diri saya. Yang pasti mudah-mudahan ke depan ini saya akan memberikan suatu tayangan demi tayangan yang lebih dahsyat lagi. Ya, untuk itu saya pamit dulu. Kita tutup live streaming pada malam ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.